Ya, kita sudah terhubung dengan mantan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Mulyawan. Selamat siang, Pak Budi. Pak Budi, Sriwijaya Air SJ182 PKCLC sudah berusia lebih dari 25 tahun. Apakah ada korelasi usia pesawat dengan kelayakan dari terbangnya sebuah pesawat, Pak? Tadi saya sempat juga mewawancarai Kapten Vincent yang mengatakan tidak ada korelasi sama sekali antara usia dari pesawat terbang dengan kelayakan pesawat terbang itu sendiri. Ya, semua komponen pesawat terbang, pengemudinya, pilot, co-pilot, kru, petugas di menara, petugas di bandara, semua tidak terlepas dari keselamatan penerbangan. Semuanya terkait. Oleh karena itu, kalau kita sudah memperoleh data-data dari pesawat tersebut, secara umum bisa dikatakan bahwa semakin usia pesawat makin tua, akan semakin banyak hidden defects yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, program perawatan pesawat itu sangat ketat dan seringkali dilakukan melalui inspeksi ke inspeksi berikutnya. Kemudian waktu tanda tangan merilis suatu hasil perawatan, itu pun sering dikenal sebagai double inspection. Artinya salah satu petugas mekanik atau engineer yang memeriksa kesiapan pesawat sudah merilis atau tanda tangan, nanti inspektur yang kedua akan mengecek ulang. Itu adalah best practice di pesawat terbang. Artinya tidak ada masalah sama sekali dari mekanik ya Pak ya, atau hilang kendali yang diakibatkan dengan kecelakaan ini Pak Budi? Nah, kita belum punya bukti-bukti yang kuat untuk itu. Maka kita coba berpikir sebagai investigator. Artinya dengan kondisi pesawat lebih dari 26 tahun beroperasi, maka problem-problem baik komponen, alat-alat instrumen, kabel-kabel, struktur, dan sebagainya, itu selain mengalami deteriorasi, bisa mengalami kerusakan, bisa mengalami malfunction, bisa mengalami keausan, bisa korosi kalau untuk strukturnya, dan juga kelelahan bahan atau material. Ini semua menjadi perhatian para engineer atau mekanik yang bertugas untuk merawat pesawat terbang. Dan juga menjadi concern inspektur dari regulator untuk memastikan bahwa pesawat ini secara teratur, secara reguler telah memenuhi peraturan keselamatan penerbangan di dalam pengoperasian maupun pengerawatannya. Ada mekanisme khusus tidak yang diatur Pak Budi jika sebuah pesawat terbang ini berusia di atas 25 tahun Pak Budi? Ya, sebenarnya sejak kecelakaan Boeing 737 seri 100 di Hawaii, lebih dari kira-kira 30 tahun yang lalu, maka para pegiat penerbangan sadar bahwa ada gejala korosi dan kelelahan bahal yang harus diperhatikan secara saksama apabila pesawat itu melebihi dari 25 tahun. Nah, pesawat tua ini itu ada 3 batasan. Batasan oleh kalender, yaitu lebih dari 20 tahun. Kemudian batasan oleh flight cycle, siklus terbang, begitu. Itu tergantung masing-masing pesawat. Ya. Apakah itu sudah dipenuhi oleh pihak maskapai Sriwijaya Air Pak untuk perawatan di atas 25 tahun Pak Budi? Nah, ini yang harus dilakukan pemeriksaan teliti, Mas. Kita bisa melihat bagaimana kondisi catatan-catatan yang ditulis di dalam logbook perawatan
maupun logbook pengoperasian, apakah mereka secara rutin dan konsisten melakukan perawatan dengan baik dan benar. Dan ini akan membawa konsekuensi memerlukan biaya perawatan yang tidak sedikit. Semakin tua usia pesawat, semakin mahal biaya perawatannya. Nanti kan kita lihat lagi, adakah kesalahan teknis selama pengoperasian dan perawatan tersebut? Adakah human error di sana? Adakah juga kesalahan manajemen? Nah, bila suatu airline sudah mempunyai Air Operator Certificate, maka pihak regulator berhak untuk memeriksa baik itu teknis maupun non-teknis. Yang non-teknis ini adalah manajemen, misalnya kondisi kesehatan finansial airline tersebut. Masih mampukah dia merawat pesawat dengan baik dan benar? Masih mampukah dia menggaji pilot, mekanik dengan sepadan? Baru kita akan melihat lagi apakah ada faktor cuaca atau faktor alam lainnya yang mempengaruhi terjadinya kesalahan itu. Waktu Anda menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara, bagaimana kontrol monitoring dari Anda sendiri terhadap masing-masing maskapai penerbangan? Mengingat ini menjadi perhatian bersama ya Pak, Sriwijaya Air 182 PKCLC ini masih belum ditemukan sampai dengan saat ini. Ya, jadi menurut pengalaman tahun 2007, di awal tahun baru, pernah dialami kecelakaan pesawat terbang milik Adam Air di Selat Makassar. Dan ini pun menjurus pada kondisi finansial dari airline tersebut. Mereka sudah tidak mampu membayar BBM, mereka sudah menunggak biaya perawatan, sehingga kita melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap airline tersebut. Bukan hanya Adam Air, tapi juga airline yang lainnya. Dan kita tahu bahwa airline tersebut akhirnya ditutup karena secara finansial tidak mendukung, secara teknis juga sudah tidak mendukung, dan secara operasional juga tidak mendukung. Seberapa sering Anda untuk mengecek itu Pak di saat menjabat sebagai Dirjen Perhubungan Udara agar masing-masing maskapai ini mentaati regulator yang ada? Ya sebenarnya hal yang rutin itu sudah diatur dengan seksama dan ketat melalui PKPS, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, atau dalam bahasa Inggrisnya Civil Aviation Safety Regulation, yang mengacu kepada ICAO requirement. Nah, ini harus ditegakkan terlebih dahulu. Nah, di antara reguler inspeksi perawatan, maka pihak pemerintah atau regulator itu dapat melakukan misalnya pengecekan langsung di lapangan, yang kita kenal dengan rem check. Oleh karena itu, pada saat yang sama, kita bisa melakukan rem check di berbagai kota secara serentak. 5 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Medan itu merupakan tempat yang ideal untuk melakukan rem check bersama-sama. Sehingga kalau ada pesawat terbang dari Medan, tidak sempat kita cek, ya di Surabaya bisa kita cek, atau di Jakarta bisa kita cek, atau di Makassar. Nah, ini akan lebih memungkinkan untuk menjaring informasi yang lebih lengkap kesiapan airline. Jadi ini ada suatu upaya untuk mengingatkan kembali latent failure dari penggiat penerbangan sipil, yaitu kealpaan, yaitu ketidakwaspadaan. Karena kita masih berupaya keras agar keselamatan ini menjadi budaya, jadi safety culture. Ya, artinya ketidakwaspadaan ini sudah dilakukan oleh Sriwijaya Air dan lepas kontrol dari pemerintah gitu Pak? Ya, kita bisa melihat misalnya dari rekaman flight radar, itu pesawat take off pada pukul 14.36, mencapai ketinggian 11.000 feet lebih. Kemudian beberapa menit kemudian, nggak sampai 2 menit sudah crash.
pada pukul 14.45. Artinya dari ketinggian 11.000 sampai ground atau laut maupun tanah, itu dalam waktu yang kurang dari 2 menit. Apa yang terjadi? Dan kita nanti bisa juga mengecek rekaman pilot dengan petugas ATC. Adakah pilot itu aware atau paham situasi terakhir, sehingga bisa memerintahkan para penumpang untuk menggunakan life vest atau lampu pengaman. Dan apakah pilot sadar pada saat-saat terakhir sebelum crash, sehingga dia bisa melakukan misalnya call SOS atau Mayday. Kalau itu tidak terdengar, kalau itu tidak ada perintah pilot untuk menyiapkan life vest dan sebagainya, berarti itu sangat tiba-tiba kejadiannya. Ya, sejauh ini informasi yang kami himpun, kondisi dari pilot yang menerbangkan pesawat ini termasuk co-pilot ini juga dalam keadaan sehat, Pak Budi. Artinya memang juga perlu diperhatikan juga konsentrasi dan fokus dari seorang pilot maupun co-pilot dalam menerbangkan pesawat gitu ya, Pak? Ya, jadi sebenarnya pilot itu secara rutin 2 kali dalam setahun itu melakukan semacam check flight. Nah, pada saat itu akan bisa ketahuan apakah kesehatannya prima dan dia masih mampu mengendalikan pesawat dengan baik dan benar. Ya. Apa pesan Anda bagi pemerintah terhadap adanya kecelakaan pesawat SJ182 PK CLC agar tidak terulang kembali kejadian naas ini, Pak Budi? Ya, bagi pemerintah tentunya ini merupakan sinyal lampu kuning bahwa perlu perhatian lebih serius, perlu melakukan rem cek serentak agar membangunkan semua pelaku penerbangan sipil, operator, regulator maupun pengguna, bahwa kita punya kewajiban bersama untuk menegakkan safety culture. Jadi kita harus belajar dari pengalaman, jangan sampai terulang lagi. Kesalahan-kesalahan yang merenggut nyawa orang itu jangan sampai terulang lagi. Baik, kita doakan semoga kecelakaan ini bisa terungkap dan tim tentunya tengah bertugas untuk melakukan penyelidikan, terutama KNKT. Kita doakan semoga bisa berhasil untuk penemuan juga bangkai pesawat. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Breaking News CNN Indonesia, Pak Budi Gunawan. Selamat siang, Pak Budi.